Bab 311 Gigi Emas Besar. Adik, apakah Anda Tuan Ye Bufan? Gigi emas besar mendatangi Ye Bufan dan tersenyum cerah, memperlihatkan mulut penuh gigi emas besar. Saya Ye Bufan, apakah kamu teman Sima Wei? Sebelum berangkat, Sima Wei telah memperkenalkannya kepada seorang teman yang merupakan penanggung jawab paviliun Xuan Yuan di Afrika. Pria ini tidak hanya jelek, tapi dia juga berbicara dengan suara drek, ditambah dengan aksen yang tidak diketahui, membuat orang merasa sedikit aneh. Halo, namaku Dajinya. Semua orang memanggilku begitu. Aku sudah lama memanggilku sampai-sampai aku lupa nama yang diberikan ibuku. Kata Dajinya dan berjabat tangan dengan Ye Bufan dengan hangat, lalu menatap He Suang-Suang berkata, Saudara Ye, apakah ini pacarmu? Dia sangat cantik. Tidak ada wanita cantik seperti itu di Afrika. Melihat pria ini membandingkan dirinya dengan wanita kulit hitam di Afrika, He Suang-Suang agak tercengang. Dia berkata dengan sopan, Halo, saya He Suang-Suang. Dajinya mengambil rokok di tangannya dan menghisapnya kuat-kuat, mengembuskan asap dan berkata, Oke, ayo pergi, saya akan tetap di sini. Sudah. Diatur semuanya berteman, aku akan mentraktirmu makanan enak saat kamu datang ke sini. Setelah itu, dia membawa kedua orang itu keluar bandara dan menunjuk ke sebuah taksi kuning dan berkata, ini aku. Masuk ke dalam mobil. Mereka bertiga masuk ke dalam mobil bersama-sama dan bergegas menuju kawasan perkotaan ibu kota South-F. Dajinya tampak sangat bersemangat setelah melihat rekan senegaranya dan sangat banyak bicara. Dia terus berbicara sepanjang jalan dan memperkenalkan adat istiadat setempat kepada mereka berdua. Hanya saja pria ini merokok terlalu keras, satu demi satu, hampir tidak pernah meninggalkan rokok di tangannya. Meski jendelanya terbuka, tetap saja membuat Ye Bufan dan Ye Bufan merasa sangat tidak nyaman. Dia berkata, Saudara Jinya, kamu pasti merokok terlalu keras. Merokok terlalu banyak berdampak buruk bagi kesehatanmu. Maaf, itu berdampak buruk padamu. Dajinya menghisap setengah puntung rokok di tangannya, embusan keras lalu muncul keluar jendela. Meski mobil melaju kencang, puntung rokok tetap saja terjatuh ke tempat sampah. Saudaraku Ye, kamu tidak tahu, aku tidak punya pilihan selain melakukan ini. Dajinya menghembuskan asap di mulutnya, dan kemudian berkata, dalam sekejap mata, aku telah tinggal di tempat di mana kelinci ini berada, jangan buang air besar selama 10 tahun. Apa yang bisa kulakukan jika aku tidak punya keluarga atau teman? Minum untuk menenggelamkan kesedihanku. Itu benar-benar mustahil. Gadis itu, Hunyu, seharusnya memberitahumu tentang situasiku, sadarlah setiap saat. Nona, saya tidak tega melepas celana saya meskipun saya mematikan lampu. Anda pasti punya hobi dalam hidup, para wanita di sini bisa memiliki kecanduan yang begitu besar. Kata-kata Dajinya sangat vulgar, tapi tidak menyinggung sama sekali. Ye Bufan berkata, Saudaraku, apakah kamu sudah berada di sini selama 10 tahun? Bukan itu semua orang tua yang menipuku untuk datang ke sini. Awalnya, mereka mengatakan akan membiarkanku kembali dalam 3 tahun. Di dalam akhirnya, saya menantikannya. Setelah 3 tahun, dia mengatakan bahwa saya memiliki pengalaman dan akrab dengan situasi di sini, jadi dia menahan saya di sini. Sekarang saya tahu bahwa saya ditipu oleh orang-orang tua itu, keterampilan mengemudi dan akrab dengan situasi di sini. Sangat familiar, beberapa orang memasuki kota setengah jam kemudian dan berhenti di depan sebuah restoran kecil yang terlihat tidak terlalu besar. Saudaraku Ye, meskipun tempat ini mungkin tidak terlihat besar, bahan-bahan yang dihasilkannya cukup bagus dan hampir tidak bisa dimakan oleh kami orang China. Dajinya mengeluarkan kedua orang itu dari mobil, mengunci mobil, berjalan ke toko, menemukan meja yang relatif bersih dan duduk. Dia sangat akrab dengannya, dan setelah memesan hidangan dengan bosnya, dia berkata, Saudaraku Ye, Nona He, kamu tidak tahu, hal yang paling menyakitkan di sini adalah tidak bisa makan makanan enak. Saya dari Sichuan saat itu, dan kelezatan makanan Sichuan terkenal di seluruh dunia. Semuanya berakhir ketika kita sampai di sini. Kami makan seperti makanan babi setiap hari. Setelah itu,
Dia mengeluarkan sebatang rokok lagi dan memasukkannya ke dalam mulutnya, mengambil terengah-engah dan berkata, selain merokok, aku benar-benar tidak bisa memikirkan hal lain untuk dilakukan. Pikirkan tentang kampung halamanku. Enak sekali hingga membuatku berair. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Ye Bufan mengambil ransel besarnya dan berkata, saudaraku, aku membawakanmu beberapa hadiah kali ini. Apakah kamu menyukainya? Setelah itu, dia mengeluarkan tasnya. Saya mengeluarkan 2 botol saus pedas Laoganma, 2 botol Feitian Maotai yang berusia 15 tahun, dan 2 batang rokok Huaxia. Ya Tuhan, saudaraku Ye, kamu benar-benar dermawan terbesarku. Barang ini sangat bagus sehingga kamu tidak dapat membelinya bahkan jika kamu punya uang di sini. Dajinya tersenyum bahagia, seolah sedang merayakan tahun baru, mengulurkan tangan dan mengambil rokok itu dan membukanya. Membuka bungkusnya, dia segera mengeluarkan satu, memasukkannya ke dalam mulutnya, menyalakannya, dan menghisapnya. Kemudian dia mengambil sebotol Laoganma lagi, membuka tutupnya, memejamkan mata, dan menciumnya kuat-kuat dengan hidungnya. Akhirnya, dia mengambil sendok di sebelahnya dan memasukkan sesendok besar ke dalam mulutnya. Dia memejamkan mata, seolah menikmati makanan lezat di dunia, lalu berkata dengan mulut keras, enak sekali, aku sudah bertahun-tahun tidak menikmati rasa ini. Melihatnya seperti ini, He Suang-Suang berkata dengan aneh, sekarang logistiknya sudah sangat berkembang, tidak bisakah kamu membeli barang-barang ini di sini? Jinya berkata, meski dijual dalam jumlah kecil, masih tersedia, tapi rasa barang yang dijual di sini sudah berubah, dan semuanya benar-benar ada, berbeda dengan yang ada di China. Tak lama kemudian, aroma harum datang ke toko, dan bos membawakan beberapa hidangan spesial ke sini. Kebanyakan berupa daging, namun tampilannya sangat berbeda dengan masakan Cina, sehingga terasa sedikit aneh. Saudara Ye, cobalah. Saya sudah berada di sini selama 10 tahun, dan saya hampir tidak dapat mentolerir beberapa hal ini. Datang dan minum bersama kami. Saat pertama kali saya bertemu saudara Ye, saya membuat pengecualian dan minum lebih sedikit. Dajinya berkata sambil membuka Maotai, dia pertama kali menuangkan segelas untuk Ye Bufan, dengan ekspresi keengganan di wajahnya. Terlihat bahwa ia adalah orang yang sangat suka minum, namun ia telah bekerja keras untuk mengendalikan dirinya. Setelah beberapa gelas wine, hubungan antara Dajinya dan Ye Bufan semakin dekat. Dia berkata, saudaraku Ye, adik perempuan, aku ingin memberitahumu sesuatu ketika kamu sampai di sini. Keselamatan harus diutamakan dalam segala hal. Pertama-tama, jangan keluar pada malam hari. Di sini benar-benar berantakan. Apakah keamanan di sini sangat buruk? Dia sangat prihatin dengan aspek ini karena karirnya. Apa yang dimaksud dengan keamanan yang buruk? Pada dasarnya tidak ada keamanan di sini, yang tidak ada bandingannya dengan Tiongkok. Pembunuhan, perampokan, dan berbagai kejahatan kekerasan terjadi setiap saat, dan tidak ada pembatasan senjata di sini. Seseorang dapat menodongkan senjata kapan saja. Pegang milikmu kepala. Walaupun ini ibu kota, tapi tidak jauh lebih baik. Kalau keluar malam pasti akan menemui perampokan. Bagi yang merampok, orang Cina adalah pilihan pertama orang kaya. Orang suka menggunakan uang tunai. Meskipun Ye Bufan diperkenalkan oleh Sima Wei, dia tidak berpikir bahwa seorang pemuda yang terlihat lemah bisa menjadi sangat kuat, jadi dia berulang kali memperingatkannya untuk memperhatikan keselamatan dan mencegah kecelakaan. He Suang-Suang menggelengkan kepalanya dan berkata, benarkah demikian? Sungguh tidak terbayangkan. Bab 312 Lubang Api. Dajinya berkata, saya telah melakukan perjalanan keliling dunia dalam beberapa tahun ini, hampir ke 5 benua di dunia. Hanya ada sedikit negara dengan keamanan publik yang lebih baik daripada Tiongkok. Bahkan di negara-negara maju di Eropa dan Amerika, hanya sedikit orang yang berani melakukan hal tersebut, jadi di malam hari. Keluarlah. Setelah menyesap anggur, dia melanjutkan, juga, cobalah untuk tidak menyentuh wanita di sini. Anda mungkin pernah mendengar tentang situasi di sini, 50% atau lebih dari mereka terinfeksi HIV. Kamu tidak memperhatikan, kamu akan menyesalinya seumur hidupmu.
Jika kamu memiliki gadis yang baik di sisimu, kamu tidak akan membuat kesalahan ini. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Ye Bufan dan He Suang menunjukkan sedikit rasa malu di wajah mereka, tidak tahu harus berbuat apa. Dajinya berkata dengan penuh emosi, "Saudaraku Ye, sekarang kamu tahu betapa sulitnya aku dan kakakmu hidup. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana aku bisa sampai di sini dalam 10 tahun terakhir. Ketika kamu kembali, kamu harus membiarkan gadis itu Huniu mengikuti kamu. Orang tua di keluarga mereka menyuruhku untuk kembali. Keluarga kami hanya memiliki 3 generasi dan masih menungguku untuk melanjutkan garis keluarga." Ye Bufan berkata, "Saudaraku, aku datang ke Afrika kali ini untuk menyelamatkan seseorang. Bisakah Anda membantu saya?" Dajinya berkata, "Ceritakan padaku apa yang terjadi." Ye Bufan menceritakan kisah Cao Xiaowan dan akhirnya berkata, "Saya ingin menemukan wanita ini dan membawanya kembali ke Tiongkok." Dia tahu bahwa Dajinya adalah departemen khusus. "Saudara Ye, masalah ini tidak mudah untuk Anda tangani." Dajinya berkata, "Di negara F bagian selatan, terdapat lebih dari 130 suku dengan populasi gabungan yang tak terhitung jumlahnya. Angka resminya tidak akurat sama sekali. Tidak ada sensus di sini, dan tidak ada yang tahu berapa banyak orang di sana. Selain itu, bahasa di sini sulit, sehingga semakin sulit untuk menemukan orang." He Suang berkata dengan rasa ingin tahu, "Bukannya ada orang di sini? Apakah bahasa resminya bahasa Inggris?" Dajinya berkata, "Benar. Memang benar bahasa resminya adalah bahasa Inggris, tetapi hanya di kota-kota besar dan hanya di pemerintahan. Kurang dari 10% penduduk di seluruh benua Afrika berbicara bahasa Inggris. Bahasa yang paling umum digunakan di sini adalah Zulu. Jika Anda pergi ke suku-suku dari semua ukuran, Anda mungkin tidak dapat memahami bahasa Inggris. Yang terpenting adalah aksennya. Tidak ada orang Hunan yang berani mengklaim bahwa mereka dapat memahami semua dialek Hunan. Terkadang aksennya berbeda di seberang sungai." Ye Bufan berkata, "Bagaimana dengan pendaftaran informasi kependudukan resmi? Untuk Kanu resmi?" Dajinya tersenyum, "Saudara Ye, tempat ini benar-benar berbeda dari Tiongkok. Banyak anggota suku hanya memiliki kepala di mata mereka, dan tidak ada yang disebut presiden. Di sana." Mendengar apa yang dia katakan, Ye Bufan mengerutkan kening. Menurut pemikirannya sebelumnya, selama dia menemukan Kanu setelah tiba di Afrika, dia pasti bisa mengalahkan Cao Xiaowan dengan kemampuannya sendiri. Tapi sekarang dia tidak dapat ditemukan, dan meskipun dia memiliki kemampuan yang hebat, dia tidak dapat menggunakannya. Dajinya menyesap anggur lagi dan menghela nafas, "Wanita seperti ini, jika Anda bertanya kepada saya, tidak punya otak. Saya telah melihat terlalu banyak dari mereka di sini selama bertahun-tahun. Jika kita mengatakan bahwa Tiongkok miskin 30 tahun yang lalu, itu adalah bisa dimaklumi kalau Anda suka mencari orang asing, demi kehidupan yang lebih baik. Tapi sekarang Tiongkok sudah kuat, ratusan kali lebih kuat dari banyak negara, masih suka mencari orang asing lubang api." He Suang bertanya, "Apakah banyak wanita dari Tiongkok tertipu ke Afrika?" "Pokoknya, ada cukup banyak. Saya telah bertemu banyak orang selama bertahun-tahun. Pada awalnya, saya bahkan mengulurkan tangan untuk membantu 2 orang ketika saya tidak ada pekerjaan. Lalu saya menyerah. Saya benar-benar tidak dapat membantu. Dan semua orang sudah dewasa. Karena kamu sudah dewasa, jika kamu memilih jalan ini, kamu harus menanggung konsekuensinya." He Suang bertanya lagi, "Apakah semua wanita itu menjalani kehidupan yang menyedihkan di sini? Menurutmu ada beberapa yang hidup dengan baik?" "Naif sekali." Dajinya berkata, "Perekonomian di sini sangat terbelakang, dan sangat sulit untuk menjalani kehidupan yang baik. Kecuali ada keluarga kaya yang menguasai sumber daya, pasti tidak akan sebanding dengan kehidupan biasa di dunia. Selain itu, sulit untuk menjalani kehidupan yang baik di sini. Tiongkok umumnya terbagi dalam 3 situasi. Sebaiknya, jika Anda bertemu dengan pria yang kurang lebih teliti, setidaknya Anda bisa makan cukup dan tidak perlu terlalu menderita. Misalnya,
Beberapa waktu lalu saya bertemu dengan wanita yang menikah di sini dan mengikuti suaminya kemana-mana untuk berjualan film porno. Hasilnya sudah sangat bagus. Tipe kedua juga merupakan tipe yang paling umum. Umumnya laki-laki di sini punya 4 atau 5 istri, di antaranya hanya ada 1 istri asli yang punya status yang relatif tinggi, dan yang lainnya adalah aksesoris. Tidak ada status di rumah. Dan salah satu dari wanita ini selalu harus keluar dan menjual dirinya untuk mencari uang untuk keluarga dan menghidupi keluarga. Karena wanita di sana kurus. Kulit mereka lembut dan daging mereka jauh lebih cantik daripada orang kulit hitam, jadi mereka secara alami menghasilkan lebih banyak uang. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak suku Niga yang menyadari situasi ini dan pergi ke Tiongkok untuk membuat identitas mereka dan menipu beberapa wanita Tionghoa untuk kembali. Ingin menghasilkan lebih banyak uang, Chow Siaowan yang kamu bicarakan adalah seperti ini. Hal yang paling dibenci adalah banyak wanita tidak punya otak seperti ini daripada di Tiongkok. Mereka tidak tahu betapa buruknya benua ini. Begitu Anda jatuh ke dalam lubang api ini, Anda pasti tertular AIDS, dan merupakan sebuah kemewahan untuk dapat kembali hidup. Sangat berat ketika mendengar ini, dan bertanya, bagaimana dengan tipe ketiga? Apakah ada yang lebih buruk dari ini? Tentu saja, banyak suku di sini yang sangat mirip dengan orang primitif, dan perilaku mereka di luar imajinasi kita. Jinya mengatakan, di beberapa suku kecil yang tidak beradab, perempuan dibagi satu sama lain. Harta kolektif tidak jauh berbeda, siapapun yang ingin menggunakannya dapat menggunakannya. Banyak suku yang memiliki kebiasaan mempersembahkan kurban, dan yang paling praktis adalah manusia. Pengorbanan. Sejumlah besar wanita dibunuh setiap tahun selama pengorbanan, termasuk wanita Tiongkok yang ditipu. Selain itu, kanibal itu nyata, dan saya pernah melihat mereka sebelumnya. Kulit kepala He Suang-Suang terasa mati rasa. Di masa lalu, dia, pengetahuan tentang benua ini hanyalah padang rumput yang indah dan jerapah yang indah. Memikirkan hal-hal gelap ini, pada saat yang sama, saya tidak bisa berhenti merasa kasihan pada wanita-wanita bodoh itu. Tampaknya mereka memiliki kehidupan yang baik di Tiongkok sehingga mereka datang ke sini seolah-olah kepala mereka ditendang oleh seekor keledai. Ye Bufan mengerutkan kening dan berkata, saudaraku, maksudmu sangat sulit untuk menyelamatkan Chow Siaowan. Ya, itu sangat sulit. Dajinya berkata dengan serius, jika kamu ingin menyelamatkan wanita itu, kamu setidaknya ada 3 kesulitan untuk diatasi. Pertama-tama, sangat sulit untuk menemukan Chow Siaowan. Daerah di sini sangat luas dan transportasi sangat terbelakang. Jika Anda harus mengunjungi lebih dari 100 suku, itu lebih sulit daripada menemukan jarum di tumpukan jerami. Bab 313 Pengusaha Andrew. Dajinya melanjutkan, kesulitan kedua adalah meskipun Anda benar-benar menemukan seseorang dan ingin membawanya kembali, itu tidak mudah di suku-suku terpencil itu, tidak ada hukum sama sekali, dan semuanya dilanjutkan sesuai adat istiadat. Di suku-suku itu, perempuan tidak ada bedanya dengan harta benda. Jika Anda ingin merampok harta benda orang lain, Anda bisa membayangkan konsekuensinya. Hei, Suang-Suang bertanya lagi, tidak ada solusi resmi. Jenis suku yang Anda ikuti. Beberapa relatif terbuka dan lebih beradab. Jika itu adalah suku yang sangat primitif, tidak ada pernyataan resmi sama sekali, dan tidak ada yang akan pergi. Jinya berkata, kesulitan terakhir adalah bagaimana cara membawanya pergi. Secara umum, wanita Tiongkok langsung merobek paspornya ketika dibawa ke sini. Tanpa identitas resmi, bagaimana Anda bisa membelikannya tiket pesawat? Kembali. Ye Bufan berpikir sejenak dan berkata, kesampingkan sisanya. Yang paling penting sekarang adalah menemukannya. Saudaraku, kamu sudah lama berada di sini. Tolong bantu kami memikirkan caranya, ada jalan pintasnya. Petik 2. Kalau kita berusaha mencari satu suku saja, kita tidak akan sanggup membiayainya, apalagi apakah kita bisa berhasil. Itinerari yang dia tetapkan sendiri kali ini hanya bisa bertahan paling lama 7 hari. Masih banyak hal yang harus dilakukan di China, dan dia tidak ingin tinggal di sini selamanya.
Dajinya menyesap anggur dan menyalakan sebatang rokok. Dia berpikir sejenak dan berkata, ada jalan, tapi itu tidak mudah. Ye Bufan berkata dengan penuh semangat, saudaraku, tolong beritahu aku secepatnya. Oke, jika tidak, mari kita bahas lagi. Dajinya berkata, jika Anda ingin menemukan Chow Xiaowan, cara terbaik adalah melalui Tuan Andrew. Dia bisa dikatakan sebagai orang paling berpengetahuan di seluruh benua Afrika untuk membantu, hanya perlu 2 hari. Jika Anda menemukan wanita ini, akan ada kabar apakah dia masih hidup atau sudah mati. Petik 2. He Suang bertanya, siapa Andrew? Apakah dia pejabat senior di sini? Dajinya melambaikan tangannya dan berkata, Andrew hanyalah seorang pengusaha. Ia adalah pengusaha kulit putih di seluruh benua Afrika. Oleh karena itu, ia memiliki status yang sangat tinggi di berbagai suku di Afrika. Karena suku manapun, baik yang maju maupun primitif, tidak dapat dipisahkan dari pembelian barang misalnya kebutuhan sehari-hari, garam, peralatan besi, pakaian, obat-obatan. Jika Andrew tidak bahagia dan memutus pasokan barang ke suatu suku, maka suku tersebut tidak akan sengsara memberikan wajah resmi atau wajah orang kaya. Saya pasti tidak berani main-main dengan Andrew. Ye Bufan berkata, oh, bagus sekali, saudara, tahukah Anda ini Tuan Andrew? Di mana kamu mengenalnya? Dajinya berkata, lagi pula, kamu datang di waktu yang salah. 3 hari yang lalu, putra Andrew, Henry, tiba-tiba terkena penyakit aneh, yang sepertinya dia menjadi gila melihat hasil dari banyak dokter, dipastikan itu tidak benar. Bukan karena dia sakit, tapi dia kerasukan roh jahat. Andrew hanya memiliki 1 anak laki-laki, dan dia sangat berharga, jadi dia hanya menemui penyihir dan dokter akhir-akhir ini, dan tidak ada orang lain yang ke sana, dan dia tidak akan membantumu menemukan wanita yang tidak ada hubungannya dengan dia. Petik 2. Dengarkan ini. Begitu dia mengatakannya, Ye Bufan berkata, itu tidak masalah, saudara. Saya seorang dokter dan mengetahui beberapa teknik Tao. Saya baru saja pergi menemui putranya. Baginya, mengobati suatu penyakit jauh lebih mudah daripada menemukan seseorang. Dajinya meletakkan gelas anggurnya, meliriknya dan berkata, saudara Ye, apakah kamu yakin tidak bercanda? Kamu harus tahu bahwa ini bukan Tiongkok, dan terkadang mudah kehilangan nyawa. Saya mendengar bahwa 2 dokter tidak hanya gagal menyembuhkan Henry beberapa hari yang lalu, tetapi juga memperburuk kondisinya, dan Andrew memenggal kepalanya dengan marah. Terlebih lagi, dalam 2 hari terakhir, hadiah puluhan juta telah ditawarkan, dan banyak penyihir, penyihir hitam, penyihir putih, dan bahkan pendeta dari pengadilan ilahi telah diundang. Banyak dari mereka yang terkenal, namun tidak satupun yang mampu menyembuhkan penyakit Henry. Ye Bufan berkata, jangan khawatir, saudaraku, saya adalah seorang dokter pengobatan Tiongkok, dan saya adalah tipe orang yang memiliki keterampilan medis yang sangat baik, dan saya juga sangat mahir dalam seni mistik. Bawa saja aku ke rumah Andrew dan serahkan semuanya padaku. Petik 2. Saudaraku Ye, kamu dikenalkan oleh gadis itu Huniu. Aku harus meneleponnya dulu, kalau tidak aku tidak akan mampu membelinya jika terjadi kesalahan. Jinya besar terlihat riang, namun nyatanya dia sangat berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Jika tidak, dia tidak akan menjadi penanggung jawab di sini. Melihat Ye Bufan bersikeras untuk mengunjungi dokter, dia mengeluarkan ponselnya dan keluar untuk membuat menelepon, lalu kembali dengan cepat, kalau begitu baiklah, saudara Ye, saya akan mengantarmu ke tempat Andrew setelah makan malam. Petik 2. Saat ini, dia penuh dengan keraguan. Sima Wei baru saja memberitahunya bahwa segala sesuatu harus dilakukan sesuai dengan pendapat Ye Bufan. Dia tidak mengerti apa yang bisa dilakukan oleh kemampuan pemuda ini untuk membuat Huniu, yang selalu memiliki kedudukan lebih tinggi, tingkat kepercayaan, sangat percaya padanya. Setelah ketiga orang itu selesai makan, Dajinya mengantar kedua orang itu ke sebuah manor. Meskipun perekonomian secara keseluruhan di sini terbelakang dan tidak dapat dibandingkan dengan China, manor tersebut sangat mewah dan menempati area yang luas ada ribuan hektar tanah, dan Anda tidak dapat melihat tepiannya secara sekilas.
Ada lebih dari selusin bangunan besar dan kecil bergaya Eropa di Manor tentu saja. Gerbang manornya juga bergaya Eropa. Gayanya terlihat megah. Ada 8 pengawal berkulit hitam berdiri di depan pintu, semuanya memegang senjata panas di tangan mereka. Mobil, dajinya menghadapinya lagi. Ye Bufan berkata, "Saudaraku, apakah kamu yakin ingin mengambil jalan ini? Jangan khawatir, saudaraku, keterampilan medisku sangat bagus." Petik 2. Yah, berhati-hatilah. Sejauh ini aku hanya bisa membantumu. Jinya melemparkan kartu nama kepadanya dan berkata, "Hubungi saya jika kamu sudah selesai di sini." Petik 2. Oke, Ye Bufan mengambil kartu nama itu dan berjalan menuju gerbang istana bersama He Suang-Suang. Seorang kepala pengawal menghentikan kedua orang itu dan berkata dalam bahasa Inggris, "Berhenti, apa yang kamu lakukan?" Petik 2. Ye Bufan pandai berbahasa Inggris ketika masih kuliah. Apalagi setelah dia memperoleh kesadaran spiritual, dia belajar bahasa itu ratusan kali lebih cepat. Belum lagi He Suang-Suang yang pernah belajar di luar negeri di negara M dan belum punya pengalaman berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Pertanyaan. Ye Bufan berkata, "Halo, saya seorang penyihir dari Tiongkok, dan saya di sini untuk merawat Tuan Henry." Petik 2. Pertama kali aku menyebut diriku seperti itu, masih terasa sedikit aneh. Kepala pengawal itu berkata dengan ragu, "Apakah kamu yakin tidak bercanda?" Petik 2. Ye Bufan masih terlalu muda. Dia sama sekali tidak terlihat seperti penyihir, lebih seperti sepasang turis. "Tentu saja tidak, saya bisa membuktikannya," kata Ye Bufan sambil mengulurkan tangannya, seberkas api ramuan muncul di telapak tangannya, lalu menghilang. Melihat bahwa dia benar-benar seorang penyihir, ekspresi pemimpin pengawal itu segera menjadi hormat. "Kalian berdua, silakan ikuti saya." Petik 2. Setelah itu, dia memimpin 2 orang melewati pintu, dan kemudian ketiga orang itu naik mobil aki. Lagi pula, manornya terlalu besar, dan akan memakan banyak waktu untuk berjalan kaki. 5 menit kemudian, pemimpin pengawal menghentikan mobil aki. Di depan villa berlantai 3, lalu masuk bersama 2 orang. Bab 314 Kaukasia Hitam. Setelah masuk ke dalam villa, kami menemukan aula seluas lebih dari 100 meter persegi. Di bagian atas aula terdapat sebuah rumah yang dipisahkan oleh fiberglass yang menebal. Entah kenapa, dinding fiberglassnya berlumuran darah kering. Ruangan terpisah menempati sekitar setengah dari seluruh aula kosong, dengan karpet tebal di lantai dan kemasan lembut di dinding. Ada seseorang yang berdiri di sudut. Dia terlihat sangat aneh. Dia berpenampilan putih, tapi kulitnya hitam, bahkan lebih gelap dari orang kulit hitam murni di sini. Hal yang paling menakutkan adalah bahkan mata orang kulit hitam pun berwarna hitam putih, dan matanya benar-benar hitam, bersinar dengan cahaya gelap, yang membuat orang terlihat kedinginan. Ye Bufan melihat sekeliling dengan kesadarannya dan menemukan bahwa seluruh tubuh pria itu dipenuhi dengan energi hitam yang tidak dapat dijelaskan. Aura ini berbeda dari energi jahat yang pernah dia lihat sebelumnya dan terlihat sangat aneh. Di sisi dinding fiberglass ini, ada lebih dari selusin orang berkumpul. Ada seorang pria kulit putih gemuk dengan rambut pirang dan mata biru duduk di kursi sofa, ekspresinya terlihat sangat dingin. Dia adalah pemilik istana ini, Andrew, pengusaha paling berkuasa di benua Afrika. Di belakangnya ada 4 pengawal jangkung berkulit hitam. Di seberang Andrew berdiri 7 atau 8 penyihir yang diundang dari seluruh dunia. Orang-orang ini tinggi dan pendek, pria dan wanita, beberapa tampak berpakaian aneh, dan beberapa semuanya mengenakan jubah hitam. Sebagai perbandingan, Ye Bufan, yang baru saja memasuki pintu, lebih terlihat seperti pelajar daripada penyihir. Kepala pengawal membisikkan beberapa kata ke telinga Andrew, lalu meminta Ye Bufan untuk berdiri di belakang para penyihir. Andrew melirik semua orang, lalu berkata, "Semua orang harus tahu bahwa tujuan saya mengundang Anda ke sini adalah untuk menyembuhkan anak saya. Siapapun yang dapat membuat Henry kembali normal, saya akan menggandakan bonusnya menjadi 20 juta dolar AS, dan itu akan menjadi selamanya. Jadilah temanku, Andrew." Siapa yang percaya diri? Ayo mulai sekarang.
Seperti kata pepatah, pasti ada pria pemberani untuk 20 juta dolar AS ini, dan para penyihir ini yang pertama bertahan penyihir berusia 40-an atau 50-an. Orang ini berhidung bengkok, bermata dalam, dan memegang tongkat yang terbuat dari tulang putih di tangannya. Andrew mengangguk, memberi isyarat kepada pengawal di sebelahnya, dan membuka pintu di dinding fiberglass. Penyihir paruh baya melangkah masuk. Dia berdiri di depan pintu, memegang tongkat di tangannya dan mulai menggumamkan sesuatu. Henry berdiri dengan tenang di sudut, seolah-olah dia adalah patung tak bernyawa. Begitu pria paruh baya itu masuk, dia segera bergerak, seperti singa gila, bergegas dengan kecepatan yang sangat tinggi. Penyihir paruh baya melambaikan tongkatnya ke depan, dan sebuah nada aneh keluar dari mulutnya, dan kemudian awan kabut putih muncul, menutupi Henry. Yang membuat orang merasa aneh adalah bahwa itu jelas merupakan kabut putih, tetapi tampaknya memiliki perlawanan, menjebak Henry di dalam. Tapi penghalang ini hanya sesaat. Henry melolong yang membuat jantung berdebar-debar dan tiba-tiba bergegas keluar dari kabut putih dan mendatangi penyihir paruh baya. Penyihir paruh baya sedang mempersiapkan mantra kedua, tapi dia jelas tidak menyangka Henry akan bergegas keluar begitu cepat. Sebelum dia bisa bereaksi, Henry meninju dadanya dengan keras. Hanya ada satu klik, dan pukulan ini tidak kalah kuatnya dengan pukulan penuh dari prajurit tingkat Huang. Pukulan itu benar-benar mengenai tulang dada penyihir paruh baya ke area yang luas, menyebabkan seteguk darah menempel di dinding fiberglass. Dan Henry tidak berhenti, tetapi seperti binatang buas, dia mengamuk dengan kasar terhadap tubuh penyihir paruh baya itu. Penyihir paruh baya itu terus berteriak pada awalnya, dan akhirnya suaranya menjadi semakin kecil hingga dia benar-benar kehabisan napas. Andrew dan para pengawalnya mengawasi dengan tenang dari luar, tanpa ada niat untuk menghentikan mereka, seolah-olah mereka sudah terbiasa dengan situasi ini. Henry tampaknya belum sepenuhnya melampiaskan amarahnya setelah melakukan semua ini, dan kembali membuat benturan gila-gilaan dengan dinding fiberglass. Orang ini begitu kuat sehingga dia menghantam seluruh dinding dengan suara keras, dan seluruh villa tampak bergetar. Ditambah dengan ekspresi garang dan mata hitam, dia tampak seperti iblis yang keluar dari neraka. Setelah 1 atau 2 menit berikutnya, dia hampir selesai mengeluarkan udara, lalu dia mundur ke sudut lagi dan berdiri di sana tanpa bergerak. Andrew melambaikan tangannya, dan 2 pengawal di belakangnya dengan cepat membuka pintu fiberglass, menggunakan kait besi untuk menarik keluar tubuh penyihir paruh baya itu, dan kemudian dengan cepat mengunci kembali pintunya. Semua orang melihat ke arah penyihir paruh baya. Saat ini, hampir tidak ada tulang utuh di tubuhnya, dan kematiannya sangat menyedihkan. Ini membuat semua orang bergidik. Adegan ini sungguh menakutkan. He Suang-Suang merasa menggigil di sekujur tubuhnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang erat lengan Ye Bufan. Meskipun dia adalah wakil kapten tim kejahatan, ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan seperti itu. Pada saat ini, beberapa pengawal masuk dan membawa keluar tubuh penyihir paruh baya itu. Andrew memandang semua orang dengan tenang, selanjutnya. Sekarang semua orang ragu-ragu. Henry di dalam bukanlah pasien biasa, tetapi binatang yang sangat mematikan. Aku akan melakukannya. Orang yang berbicara adalah seorang penyihir gelap yang seluruh tubuhnya diselimuti jubah hitam. Andrew tidak berbicara omong kosong dan melambaikan tangannya lagi agar pengawal itu membuka pintu. Penyihir gelap itu masuk sambil mengeluarkan suara mantra yang aneh. Ketika Henry melihat seseorang memasuki pintu, seolah-olah ada saklar yang dipicu, dia meraung lagi dan bergegas. Prajurit hitam itu jelas sudah siap. Saat dia mengangkat lengan bajunya yang lebar, aliran energi hitam yang kaya keluar dari lengan tangan kanannya. Berbeda dengan penyihir paruh baya tadi, energi hitam ini langsung berubah menjadi ular panjang, dan seperti tali pintar, dengan cepat mengikat Henry. Teknik ini agak mirip dengan tali pengikat peri dalam mitos dan legenda Tiongkok, hanya saja tali ini terbuat dari energi hitam. Tali yang diubah oleh energi hitam ternyata sangat kuat, mengikat Henry, yang sangat kuat, dengan erat. Ye Bufan menyaksikan semua ini dari luar dan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya sedikit. Baik penyihir paruh baya dan penyihir gelap ingin menundukkan tindakan Henry terlebih dahulu,
dan kemudian menggunakan mantra lebih lanjut. Sangat disayangkan mereka jelas meremehkan kemampuan Henry saat ini, energi hitam di tubuh Henry sedang mengamuk, seperti air mendidih. Segera setelah itu, suara gemuruh yang mengguncang bumi keluar dari mulutnya, diikuti dengan ledakan yang teredam, dan tali yang berubah menjadi gas hitam putus dan menghilang di udara. Kehilangan kendali talinya, Henry melesat seperti anak panah dari tali, mencengkeram kera penyihir gelap itu, mula-mula mengangkatnya tinggi-tinggi, lalu melemparkannya ke tanah. Adegan selanjutnya tidak berbeda dengan penyihir Parubaya. Bahkan bisa dikatakan kematian penyihir gelap ini bahkan lebih menyedihkan dari sebelumnya. Ketika pengawal mengeluarkan tubuh penyihir hitam itu lagi, semua penyihir yang hadir ketakutan. Ada yang menganggap misi ini mudah, ada pula yang ingin mencoba peruntungan. Bagaimana jika bisa mendapat bonus besar? Namun kenyataannya jauh lebih kejam dari yang dibayangkan. Ini hanyalah permainan pertaruhan dengan nyawa, dan peluang menangnya sangat kecil. Andrew menatap semua orang lagi dan bertanya dengan suara dingin, siapa berikutnya? Bab 315 Jimat Penenang Jiwa. Terjadi keheningan untuk waktu yang lama, dan tidak ada yang berani mengambil risiko. Penyihir Parubaya dan penyihir gelap tadi berani berdiri lebih dulu, justru karena kemampuan kaligrafi mereka lebih tinggi dari yang lain. Sekarang kedua orang ini sudah mati, bagaimana orang lain berani mengambil risiko? Ye Bufan ingin melihatnya lagi, tapi tidak terburu-buru ke depan. Ekspresi dingin melintas di wajah Andrew, mengapa tidak ada yang bicara? Apakah kamu di sini untuk berlibur? Lalu dia menunjuk ke seorang lelaki tua kurus di depannya, kemarilah. Pria tua kurus itu gemetar ketakutan dengan gemetar, maaf, Tuan Andrew, saya orang tua yang tidak kompeten, jadi sebaiknya saya mempekerjakan orang lain. Andrew berkata dengan dingin, apakah menurut Anda 20 juta begitu mudah didapat? Masuklah dan traktir anakku sekarang, atau patahkan satu. Lepaskan tanganmu. Ekspresi tekad terpancar di mata lelaki tua kurus itu, maaf, Tuan Andrew, saya benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Dan seorang pengawal melangkah maju dan meraih lengan lelaki tua itu, dan terdengar bunyi klik, dan lengan itu pecah menjadi dua bagian. Mengikuti suara retakan tulang yang memilukan ini, para penyihir lainnya gemetar ketakutan. Sepertinya ini memang bukan tempat yang bisa mereka datangi dengan mudah. Lelaki tua kurus itu memegangi lengannya yang patah dan buru-buru kabur dari rumah Andre. Penyihir keempat bergegas ke pintu kaca lagi setelah ragu-ragu, tetapi tanpa kecelakaan apapun, dia dibunuh secara brutal oleh Henry. Setelah itu, 3 penyihir yang tersisa tidak mau mengambil risiko dan mematahkan lengannya lalu melarikan diri. Segera, selain orang-orang Andrew, hanya Ye Bufan yang tersisa di ruangan besar itu. Saat dia hendak melangkah maju, pintu ruang tamu tiba-tiba terbuka, dan seorang pengurus rumah tangga tua berusia 60-an atau 70-an masuk, diikuti oleh seseorang yang ternyata adalah Master Fu Zhaozi yang dia temui di pesawat. Senyuman muncul di sudut mulutnya, sepertinya kebetulan saja. Ternyata pria ini datang ke Afrika demi putra Andrew. Saat ini, Fu Zhaozi telah mengganti pakaian pengemis di pesawat dan berpakaian seperti seorang majikan lagi. Hanya saja postur berjalannya agak aneh. Terlihat jelas dia diinjak oleh Ye Bufan dan yang lainnya, dan luka di sana belum pulih sepenuhnya. Dia memasuki ruangan di bawah bimbingan pengurus rumah tangga, dan melihat Ye Bufan berdiri di sana, dan kemudian wajahnya menjadi marah. Alasan kenapa saya datang terlambat adalah karena saya pergi ke rumah sakit terlebih dahulu untuk mengobati luka saya setelah turun dari pesawat. Dokter mengatakan meskipun tidak hancur total, beberapa aspek fungsinya pasti akan terpengaruh di kemudian hari. Hal ini membuat paru-paru Fu Zhaozi meledak karena amarah. Dia menaruh semua kebenciannya pada Ye Bufan, tapi dia tidak menyangka keduanya akan bertemu lagi secepat ini. Ye Bufan sama sekali tidak memperhatikan tatapan pembunuhnya, dan tersenyum padanya dan melambaikan tangannya. Pengurus rumah tangga tua itu tidak memperhatikan ekspresi Fu Zhaozi. Dia berjalan ke arah Andrew dan berkata dengan hormat, Tuan, saya membawa Tuan Fu. Andrew bekerja keras untuk menyembuhkan putranya segera mengirim seseorang dengan banyak uang untuk mempekerjakannya,
berharap Tuan Cina dapat melakukan sesuatu terhadap penyakit aneh putranya. Hari ini, dia mencoba bersikap terhadap penyihir lain. Yang paling penting adalah menunggu Fu Zhaos. Dia berdiri dari sofa dan berkata dengan sopan, "Tuan Fu yang terhormat, Anda telah bekerja keras selama ini." Fu Zhaos menatap tajam ke arah Ye Bufan, dan kemudian berkata, "Tuan Andrew, saya sedang mentraktir Tuan muda Anda. Ada syaratnya terlampir." Petik 2. Tuan Fu, minta saja apa saja, selama anak saya bisa disembuhkan, saya akan menyetujui permintaan apapun. Kata Andrew tanpa peduli. Di benua Afrika, dia memiliki kekuatan yang mutlak, dapat dikatakan bahwa hanya ada sedikit hal yang tidak dapat dia lakukan. Fu Zhaos mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Ye Bufan dan He Suang dan berkata, "Saya menginginkan wanita itu. Pada saat yang sama, saya akan mematahkan anggota tubuh pria itu dan melemparkannya ke padang rumput untuk memberi makan para serigala." Andrew setuju tanpa ragu, "Selama kamu bisa menyembuhkan anakku, aku akan menjanjikan apapun padamu." Untuk menjadi pengusaha terbesar di benua ini, ia tentu tidak hanya mengandalkan kecerdasan ekonominya, tetapi juga kekerasan dan kekejaman. Dia sama sekali tidak memperhatikan dua pemuda di depannya. Ye Bufan masih berdiri di sana sambil tersenyum dan tidak berkata apa-apa, karena dia tahu Fu Zhaos tidak dapat menekan energi hitam di tubuh Henry. Dalam hal budidaya kekuatan sihir murni, orang ini tidak jauh berbeda dari penyihir paruh baya dan penyihir gelap sebelumnya. Fu Zhaos tidak mengetahui hal ini. Dia memelototi Ye Bufan dan berkata dengan keras, "Nak, tunggu saja dan beri makan serigala." Ye Bufan tersenyum dan berkata, "Oke, saya harap kamu dapat memiliki kekuatan itu." Dengan dingin, berbalik dan berkata, "Tuan Andrew, mari kita mulai." Andrew melambai kepada pengawal di sebelahnya, pintu fiberglass terbuka, dan dia melangkah masuk. Setelah itu, pintu ditutup, dan mata semua orang terfokus pada Fu Zhaos, ingin melihat apakah penyihir dari timur ini dapat memberikan keajaiban kepada semua orang. Akankah dia mampu menyembuhkan penyakit Tuan Henry, atau akankah dia mati seperti para penyihir tadi? Melihat orang lain masuk, Henry, yang selama ini diam, kembali mengalami kekerasan dan bergegas mendekat sambil mengaum. Fu Zhaos tidak terburu-buru melakukannya, namun menyelinap ke samping. Ternyata orang ini juga memiliki beberapa prestasi dalam bidang bela diri. Henry seperti binatang gila. Meskipun dia sangat kuat, dia tidak memiliki aturan dan bertarung sepenuhnya berdasarkan naluri. Setelah melakukan beberapa kesalahan berturut-turut, Fu Zhaos berputar di belakangnya. "Berikan padaku," teriak Fu Zhaos, dan jimat kuning muncul di telapak tangannya, lalu menamparkan bagian belakang kepala Henry. Anehnya, Henry yang semula garang dan garang, langsung terdiam setelah difoto oleh jimat tersebut. Ia berdiri tak bergerak seperti patung, bahkan energi hitam di tubuhnya pun tampak sedikit memudar. Andrew sangat gembira di luar. Setelah menunggu berhari-hari, dia akhirnya melihat harapan untuk menyembuhkan putranya. Fu Zhaos berhasil dengan satu gerakan, meletakkan tangannya di belakang punggung, dan berjalan menuju pintu. Melihat pemandangan ini, kedua pengawal itu bergegas maju dan membuka pintu. Andrew datang dan bertanya, "Tuan Fu, bagaimana kondisi anak saya?" Fu Zhaos mengangkat dagunya dan berkata dengan tatapan arogan, "Tidak ada yang istimewa, itu hanya terkontaminasi oleh beberapa hal kotor. Jimat yang baru saja saya gunakan adalah jiwa jimat penekan yang disempurnakan oleh tuanku, Tuan Ge, dapat menekan cara jahat apapun. Masing-masing bernilai lebih dari 1 juta koin Tiongkok." Andrew bertanya dengan wajah bahagia, "Tuan Fu, kapan anakku akan pulih normal?" Petik 2. Sederhana sekali. Saya hanya perlu menghilangkan semua kotoran di tubuhnya terlebih dahulu, dan dia akan segera kembali normal. Andrew berkata, "Guru, tolong lakukan dengan cepat. Selama saya menyembuhkan anak saya akan memberikannya, kamu 30 juta. Fu Zhaos berpura-pura menjadi pengecut dan mengulurkan tangan untuk mencabut pedang kayu persik di belakangnya. "Jangan khawatir, anakmu tidak bisa disembuhkan oleh orang lain, itu bukan masalah bagiku." Tapi sebelum dia bisa berbalik,
dia mendengar suara gemuruh yang menggemparkan datang dari ruang kaca, dan kemudian jimat penenang jiwa tiba-tiba terbakar dan berubah menjadi bola abu. Bab 316 Tuan Fu yang malu. Fu Zhao terkejut. Ini adalah pertama kalinya dalam ingatannya bahwa benda jahat dapat menembus penindasan jimat penekan jiwa. Namun fakta itu tidak sempat mengejutkannya. Henry datang ke pintu seperti kilat dan tiba-tiba melompat keluar. Saat dia sedang pamer, dia lupa menutup pintu dinding fiberglass, dan beberapa pengawal mengira Henry telah sepenuhnya ditundukkan dan mengabaikannya. Melihat Henry yang mengamuk bergegas keluar, semua orang terkejut. Andrew berteriak dengan panik, "Tuan Fu, cepat tangkap dia lagi. Jangan panik, saya di sini." Selama bertahun-tahun, dia dianggap berpengalaman, dan dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya, mengeluarkan 2 jimat penekan jiwa lagi dan bergegas. Henry mengulurkan 2 lengan tebal dan mencengkeram lehernya dengan kuat. Fu Zhao menundukkan kepalanya dan menyelipkannya di bawah ketiaknya. Ketika dia datang lagi, dia menempelkan 2 jimat penekan jiwa, 1 di belakang kepalanya dan 1 lagi di punggungnya. Akhirnya selesai. Dia menghela nafas lega. Karena 1 jimat penenang jiwa tidak bisa menghentikannya, dia akan menggunakan 2. Namun kemudian ia ngeri saat mengetahui bahwa kedua jimat penenang jiwa itu tiba-tiba terbakar kembali saat ditempelkan di tubuh Henry, tanpa menimbulkan efek apapun. Ah, bagaimana kabarnya? Mengapa jimat penenang jiwa gagal? Fu Zhao merasa panik. Makhluk jahat di depannya jelas jauh lebih kuat dari yang dia duga. Aduh, Henry tampak kesal padanya, dan kembali mengeluarkan raungan yang menggemparkan, berbalik dan meninjunya dengan keras. Fu Zhao tidak punya pilihan selain berjuang keras, menggunakan kelenturannya untuk mengelak ke kiri dan ke kanan, dan memanfaatkan kesempatan untuk memotret jimat satu demi satu. Tapi jimat penenang jiwa yang disempurnakan oleh Master Ge tidak dapat berbuat apa-apa, dan hal-hal yang dia sempurnakan itu tidak berpengaruh apapun. Belum lagi menekan Henry, dia bahkan tidak bisa menghentikannya sejenak. Beberapa pengawal di dekatnya dengan gugup melindungi Andrew di belakangnya, sementara Andrew terus berteriak, "Tuan Fu, cepat pikirkan cara, jangan sakiti anakku." Meskipun Fu Zhao memiliki beberapa keterampilan, Henry lebih kuat Infinity bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak. Saat ini, dia terpaksa terpojok. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa mencabut pedang mahoni dari belakang dan menebas Henry. Henry meninju, dan tinjunya yang besar bertabrakan dengan pedang kayu persik. Dengan keras, pedang kayu persik itu hancur berkeping-keping. Kemudian kaki besarnya tiba-tiba menendang keluar, mengenai bagian penting perut bagian bawah Fu Zhao. Ah, cedera Fu Zhao belum sembuh sejak awal, dan dia ditendang dengan keras lagi. Dia tiba-tiba menjerit seperti babi yang disembelih, tetapi kesadaran dasarnya masih ada. Mengetahui bahwa penting untuk menyelamatkan nyawanya sekarang, dia menundukkan kepalanya dan melarikan diri dari ketiak Henry. Kali ini, dia tidak punya pikiran lain dan berlari keluar aula tanpa menoleh ke belakang, berlari menuju bagian luar istana. "Brengsek, kembalilah ke sini, bajingan." Melihat Fu Zhao melarikan diri, Andrew sangat marah sehingga dia tidak hanya gagal menyembuhkan putranya, tetapi juga melepaskannya dari dinding fiberglass. Namun kini situasinya mendesak, Henry telah kehilangan targetnya dan beralih ke pihak mereka. Para pengawal mengeluarkan senjata dari pinggang mereka secara refleks, dan Andrew mengumpat dengan marah, "Singkirkan, simpan untukku. Ini anakku. Siapapun yang berani menyakitinya akan dibunuh olehku. Seluruh keluargamu." Para pengawal menyadari bahwa ini adalah putra tertua dan segera meletakkan senjata mereka. Pada saat ini, Henry tiba-tiba menerkam Andrew. Beberapa pengawal bergegas menghentikannya, namun sayangnya mereka bukan tandingan hanya berdasarkan kekuatan fisik. Meskipun orang-orang ini semuanya tinggi dan kuat serta telah menjalani pelatihan ketat, Henry seperti kerasukan setan saat ini. Dia melambaikan tangannya dengan santai dan mengusir semua pengawalnya. "Nak, tolong cepat bangun, aku ayahmu." Andrew bertubuh gendut seperti babi, dan mustahil untuk melarikan diri. Namun perkataannya tidak berpengaruh sama sekali. Henry mengulurkan tangannya dan mencekik lehernya dengan keras,
mengangkat tubuh gemuknya dan menekannya ke dinding di belakangnya. Mata Andrew terbuka lebar, seolah-olah bisa keluar dari rongganya kapan saja. Semakin sulit bernapas, dan dia bisa saja dicekik sampai mati kapan saja. Sudah berakhir, aku benar-benar ingin melihat Tuhan. Kilatan keputusasaan muncul di hatinya, dan pada saat ini, Henry yang kejam tiba-tiba berhenti, dan tangan besar yang memegang lehernya perlahan mengendur. Andrew buru-buru melepaskan diri dan duduk di tanah, terengah-engah. Ketika dia sadar kembali, dia menemukan bahwa orang Tionghoa yang selama ini diam sedang menatapnya sambil tersenyum. Pada saat yang sama, Henry memasang jimat emas di dahinya. Tanda aneh pada jimat itu bersinar dengan cahaya keemasan, menekan energi hitam di tubuh Henry. Kirim dia kembali secepatnya, jangan sentuh jimat di dahinya. Andrew mengarahkan pengawalnya untuk mengirim Henry kembali ke pintu fiberglass. Tuan, terima kasih banyak. Saya minta maaf karena bersikap kasar tadi. Meskipun Andrew sombong, dia juga seorang pengusaha dan mengetahui prinsip mampu membungkuk dan meregangkan tubuh. Pada saat yang sama, dia sangat mengagumi Ye Bufan. Baru saja, begitu banyak penyihir terkenal yang tidak berdaya, dan bahkan Tuan Fu dipukuli berkeping-keping, tetapi pemuda di depannya ini menyelamatkannya. Dia membungkuk dalam-dalam dan meminta maaf atas perilakunya tadi. Tuan, kamu memanggilku apa? Ye Bufan. Tuan Ye, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Andrew membungkuk lagi putranya. Ye Bufan berkata, ini bukan apa-apa. Saya datang ke sini karena penyakit putra Anda. Secercah harapan muncul lagi di mata Andrew, dan dia bertanya dengan penuh semangat, Tuan Ye, apakah Anda yakin dapat menyelamatkan putra saya? Masalah. Suara Ye Bufan rendah tapi penuh percaya diri. Meskipun aura hitam di tubuh Henry sangat aneh, dia bukanlah seorang biksu pemula seperti Fu Zaus, melainkan seorang ahli sihir sejati. Tuan Ye, selama Anda bisa menyembuhkan anak saya bersedia memberi Anda 50 juta dolar AS sebagai hadiah. Bersemangat, Andrew meningkatkan hadiahnya lagi dalam jumlah besar. Ye Bufan berkata, saya tidak menginginkan uang. Saya akan menyembuhkan putra Anda dan saya ingin Anda menyetujui satu syarat. Apakah Anda akan membunuh bajingan itu sekarang? Tuan Ye, jangan khawatir, meskipun begitu jangan bilang padaku, aku akan melemparkannya ke padang rumput. Beri makan serigala. Andrew sangat membenci Fu Zaus. Orang ini berpura-pura menjadi besar, tetapi pada akhirnya dia tidak memiliki kemampuan. Dia tidak hanya gagal menyembuhkan Henry, tetapi dia juga menyebabkan begitu banyak masalah hingga dia hampir terbunuh. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Ye Bufan melambaikan tangannya dan berkata, saya ingin Anda membantu saya menemukan seseorang di Afrika. Tidak masalah, selama dia berada di Afrika, saya dapat membantu Anda menggalinya bahkan jika itu adalah tikus, dan mengirimkannya kepadanya pada saat yang sama. Anda mendapat hadiah yang besar. Andrew penuh percaya diri. Dia memang memiliki kemampuan ini di benua Afrika. Oke, aku akan mentraktir putramu sekarang. Ye Bufan memberi isyarat kepada pengawal untuk membuka pintu fiberglass dan masuk. Bab 317 Kekuatan Kutukan. Setelah melihatnya masuk, Andrew dan yang lainnya menjadi gugup lagi. Penyihir Parubaya, Fu Zaus dan yang lainnya telah menyelesaikan langkah pertama dan melumpuhkan Henry untuk sementara, tetapi kemudian mereka gagal. Saya ingin tahu apakah penyihir muda Tiongkok ini dapat mengejutkan mereka. Ye Bufan mendatangi Henry, mengulurkan tangan dan mengeluarkan botol pemurnian iblis, dan meletakkannya di titik Baihui di atas kepalanya. Meskipun energi hitam di tubuh Henry sangat aneh, ia masih rentan terhadap artefak besar, botol pemurnian iblis, dan segera melonjak menuju botol pemurnian iblis seperti ratusan sungai dan lautan. Kemudian pemandangan ajaib terjadi. Tubuhnya, yang sehitam tinta, dengan cepat berubah. Garis hitam perlahan muncul dari kakinya dan perlahan-lahan surut menuju bagian atas kepalanya. Tubuh segera kembali ke warna normal kemanapun garis hitam itu lewat, dari pergelangan kaki ke perut bagian bawah, ke leher, dan akhirnya mata kembali jernih. Ye Bufan menyimpan botol pemurnian iblis dan menemukan pil hitam kecil di telapak tangannya, pil pemecah kutukan.
Pada saat ini, dia telah menentukan bahwa tubuh Henry terkontaminasi dengan kekuatan kutukan, yang merupakan salah satu mantra penyihir hitam. Setelah menghancurkannya, pil pemecah kutukan dihasilkan. Jika Anda ingin menyembuhkan orang terkutuk lainnya di masa depan, Anda hanya perlu menelan pil pemecah kutukan ini. Setelah menyingkirkan botol pemurnian iblis, Ye Bufan mengulurkan tangan dan melepas jimat di dahinya, dan Henry mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak. Ayah, ada apa denganku? Dia melihat sekeliling dan kemudian menatap Andrew, matanya penuh kebingungan, dan dia tidak ingat apapun yang telah dia lakukan hari ini. Nak, bagus sekali, kamu akhirnya kembali normal. Mendengar putranya memanggilnya ayah, Andrew begitu bersemangat hingga dia menangis. Dia membuka pintu fiberglass dan bergegas masuk sambil menggendong Henry. Namun tiba-tiba, matanya berputar ke belakang dan dia pingsan. Ayah, ada apa denganmu? Henry buru-buru mengangkat Andrew dan berteriak keras. Jangan khawatir, dia awalnya menderita penyakit kardiovaskular dan cerebrovaskular yang serius, dan dia kelelahan akhir-akhir ini. Ini serangan jantung. Ye Bufan datang, membaringkan tubuh Andrew di tanah, lalu mengeluarkan jarum perak, beri dia akupuntur untuk mengobati penyakitnya. Henry belum pernah melihat akupuntur sebelumnya dan bertanya dengan heran, apa yang kamu lakukan? Ye Bufan berkata, saya sedang merawat ayahmu, dan dia akan segera baik-baik saja. Saat dia mengatakan ini, dia menggerakkan tangannya tapi ternyata tidak terpengaruh sama sekali. Dia menembak seperti kilat dan dengan cepat memasukkan lebih dari selusin jarum perak ke titik besar di dadanya. Meskipun para pengawal juga bingung, mereka baru saja menyaksikan metode magis Ye Bufan. Dia adalah penyihir yang sangat kuat yang tidak akan menyakiti tuannya, jadi mereka tidak menghentikannya. 10 menit kemudian, dia mengambil kembali semua jarum perak itu. Andrew membuka matanya lagi, dan wajahnya kembali merona karena pucat sebelumnya. Dia duduk dari tanah dan berkata kepada Ye Bufan dan Henry, apa yang terjadi padaku tadi? Henry berkata, ayah, kamu baru saja pingsan karena serangan jantung karena terlalu bersemangat. Merasa lebih baik dari sebelumnya. Andrew berkata sambil berdiri dari tanah, merasa lebih ringan dari sebelumnya. Henry berkata, ayah, pria ini baru saja menusukmu dengan jarum beberapa kali, dan kemudian kamu bangun. Itu sangat ajaib. Melihat mata Andrew yang terkejut, Ye Bufan berkata, itu disebut akupuntur. Saya seorang ahli akupuntur. Seorang dokter terkenal Tiongkok baru saja menyembuhkan penyakit jantung Anda. Mata Andrew membelalak dan dia bertanya, Tuan, maksud Anda penyakit jantung saya sudah sembuh total? Ya, penyakit jantung dan tekanan darah tinggi Anda sudah sembuh. Lengkap penyembuhannya. Perhatikan pola makan dan istirahat agar tidak terulang kembali. Luar biasa, sungguh luar biasa. Andrew berkata dengan ekspresi berlebihan, saya tidak menyangka penyihir itu juga bisa mengobati penyakit jantung. Saat ini, ada langkah kaki yang kacau di pintu, dan pengawal itu berlari masuk seorang dokter berjanggut, diikuti oleh beberapa asisten sambil membawa berbagai peralatan kesehatan di tangannya. Orang kaya seperti Andrew punya dokter pribadi di rumahnya. Ketika dokter berjanggut itu masuk ke dalam pintu, ia terkejut saat melihat Andrew yang energik. Kemudian ia melakukan pemeriksaan fisik seluruh tubuh padanya. Hasilnya dengan cepat didapat dan menunjukkan bahwa tekanan darah, lipid darah, dan jantungnya normal. Ya Tuhan, apakah ada yang salah dengan peralatan kita? Dokter berjanggut itu tidak dapat mempercayai matanya. Sebagai dokter keluarga, dia sangat menyadari kondisi fisik Andrew. Dia menderita penyakit kardiovaskular dan cerebrovaskular yang serius, tetapi sekarang semuanya hilang, itu sangat sehat. Melihat tubuhnya sudah benar-benar kembali normal, Andrew berteriak. Dengan semangat, tidak ada yang mengejutkan. Gurulah yang menyembuhkan penyakit saya. Ini adalah master dari Tiongkok. Dia luar biasa dan kuat. Kepada Ye Bufan dengan penuh rasa terima kasih, Tuan Ye, Anda menyembuhkan anak saya dan menyembuhkan penyakit saya. Saya pasti akan berterima kasih banyak. Setelah itu,
Dia mengambil buku cek dari pengawal dan menulis dia menyerahkan cek sebesar 100 juta dolar AS dan berkata, "Tuan Ye, ini hadiahmu." Dia adalah pengusaha yang sangat baik dan tentu saja tahu kapan harus berinvestasi. Meskipun pria di depanku masih muda, dia adalah seorang penyihir yang kuat dan juga seorang dokter yang ajaib. Dia tidak pernah tahu kapan dia akan membutuhkan bantuan orang lain lagi. Walaupun dia punya banyak uang, dia harus hidup untuk membelanjakannya, jadi dia tidak pelit saat ini dan melipat gandakan komisinya. Ye Bufan tidak sopan, mengambil cek itu dan memasukkannya ke dalam sakunya, lalu berkata, "Tuan Andrew, jangan lupa syarat yang Anda janjikan kepada saya." "Tidak masalah, bukankah hanya untuk mencari seseorang?" "Don, jangan khawatir, ini sangat sederhana bagiku." Andrew menepuk dadanya dan berjanji, "Orang seperti apa yang kamu cari? Apakah kamu punya informasi spesifik untukku?" Ye Bufan menyerahkan informasi pribadi Chow Xiaowan dan beberapa foto. "Itu dia. Ini teman saya yang diperdagangkan ke Afrika. Saya harap Pak Andrew dapat membantu saya menemukan lokasinya secepat mungkin." "Untuk menemukan temanmu." Andrew mengambil informasi itu dan menyerahkannya. Pramugara di sebelahnya memerintahkan agar masalah ini segera diselesaikan. Setelah melakukan semua ini, dia berkata kepada Ye Bufan, "Tuan Ye, mulai sekarang Anda akan menjadi teman keluarga Andrew kami. Jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja kepada saya. Selama saya bisa membantu, saya akan melakukannya terbaik untuk melayanimu." Karena Chow Xiaowan sekarang saya memiliki beberapa petunjuk tentang masalah ini, hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah mulai membeli berlian, dan Andrew di depan saya adalah seorang pengusaha, jadi dia bisa membantu saya. Ye Bufan berkata, "Tuan Andrew, saya memiliki perusahaan perhiasan di Tiongkok. Saya ingin membeli beberapa berlian ketika saya datang ke Afrika kali ini. Apakah Anda memiliki saluran yang cocok?" "Tentu saja saya punya. Meskipun saya tidak punya bisnis berlian, saya dapat memperkenalkan Anda kepada seorang teman." Andrew berkata, "Saya punya teman bernama Gompers. Dia memiliki 12 tambang berlian. Jika Anda ingin membeli berlian, tanyakan saja padanya sekarang." Ye Bufan mengangguk, dan Andrew mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon. Dia segera menutup telepon dan berkata, "Tuan Ye, saya sudah setuju dengannya bahwa dia akan berada di berlian yang paling dekat dengan berlian itu, kota pada jam 9 besok pagi. Tambang sudah menunggumu. Kamu dapat beristirahat dengan baik di tempatku malam ini, dan aku akan meminta Henry untuk mengantarmu ke sana besok." Bab 318 Tambang Berlian Lubang Terbuka. Andrew memiliki perhitungan yang cerdik, ia melihat bahwa Ye Bufan bukanlah orang biasa, dan langsung ingin putranya memiliki hubungan yang baik dengannya, yang tentunya akan membawa manfaat yang tak terhitung di masa depan. Ye Bufan berkata, "Baiklah. Teman saya sudah memesankan tempat untuk saya. Saya bisa datang ke sini besok pagi. Ruang tamu di luar. Kondisi di sana sama sekali tidak sebanding dengan saya." Andrew berkata dengan sangat antusias. "Dan penyakit Henry baik-baik saja. Hanya jika Tuan Ye tinggal di rumah saya dapat merasa lebih nyaman." Tinggallah di sini selama 1 malam." Ye Bufan mengeluarkan ponselnya dan menelepon dajinya, memberitahunya bahwa dia telah menyembuhkan Henry dan akan menginap di rumah Andrew malam ini. Dajinya di telepon sangat terkejut hingga dia tidak bisa membuka mulut lebar-lebar. Sebagai orang dari paviliun Xuanyuan, yang paling dia kekurangan adalah informasi. Tentu saja, dia tahu betapa sulitnya mengobati penyakit Henry. "Saya tidak berharap bisa disembuhkan sepenuhnya oleh Ye Bufan secepat itu." Setelah Ye Bufan dan keduanya menetap, Andrew dengan ramah mengatur makan malam mewah. Sebagai orang terkaya di South F, rumahnya memiliki koki dari berbagai negara, dan makan malamnya juga sangat mewah. Sambil makan, Ye Bufan bertanya kepada Henry, "Dari mana kotoran di tubuhmu?" Saat ini, Henry mandi dan mengganti pakaiannya. Dia adalah seorang pemuda bule yang sangat tampan, dan dibandingkan dengan karakternya lugas daripada Andrew yang halus. "Tuan Ye, saya suka menjelajah sejak saya masih kecil. Beberapa hari yang lalu, seorang teman secara tidak sengaja mendapatkan peta harta karun,
dan kami ingin mencoba melihatnya. Setelah mencari selama seminggu penuh, akhirnya kami menemukan apa peta harta karun menunjuk ke gua itu, tetapi begitu saya tiba di pintu masuk gua, saya kehilangan ingatan, dan saya tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Andrew berkata, Henry ditemukan dan dikirim kembali oleh teman suku itu. Dia tahu bahwa dia adalah anakku. Konon mereka ada di sana. 7 atau 8 temannya meninggal, dan mereka semua meninggal dengan mengenaskan. Tetapi setelah dia kembali, dia tiba-tiba menjadi gila. Dia akan menyerang siapapun yang dia lihat, dan dia sangat kuat. Metode untuk mengendalikannya. Henry bertanya, Tuan Ye, tahukah Anda apa yang terjadi? Ye Bufan berkata, saya tidak tahu situasi spesifiknya, tapi saya tahu Anda memiliki kutukan yang ditinggalkan oleh para pendahulu Anda. Kekuatan untuk melindungi harta karun itu. Oh, Andrew mengangguk dan berkata kepada putranya, jangan berlarian lagi. Hal semacam ini sangat berbahaya. Jika Tuan Ye tidak membantu, kamu pasti sudah tamat kali ini. Henry berkata dengan penyesalan, sayang sekali saya tidak melihat apa yang ada di dalam harta karun itu. Berkata dengan marah, keluarga kita punya banyak uang, harta apa yang kamu cari? Bukankah itu cukup untukmu? Henry menggelengkan kepalanya, ayah, ini bukan tentang uang, aku hanya ingin tahu. Melihat Andrew hendak marah, dia buru-buru berkata, tapi jangan khawatir, saya tahu bahwa saya tidak mampu, dan saya tidak akan pergi ke sana lagi dengan santai. Dia menatap Ye Bufan lagi dan berkata, Tuan Ye, kamu sangat kuat, bagaimana kalau kita pergi ke harta karun bersama? Sama sekali tidak, apakah kamu belum cukup belajar kali ini? Andrew segera menghentikannya, meskipun dia telah melihat metode Ye Bufan, siapa yang tahu monster dan monster apa berada di gua yang tidak bisa dijelaskan itu. Saya hanya punya satu anak laki-laki, jadi saya tidak sanggup menanggung risiko lagi. Ye Bufan juga berkata, lupakan saja, ada banyak hal yang harus aku lakukan akhir-akhir ini. Dia benar-benar tidak terlalu tertarik dengan harta karun barat semacam ini. Jika itu adalah reruntuhan kuno para biksu timur, dia harus mengambilnya lihat saja. Keesokan paginya, setelah sarapan, Henry membawa Ye Bufan dan He Suang-Suang ke dalam Audi dan pergi bersama keluar kota. Di belakang, disusul pengawal yang diutus Andrew, mengendarai 2 kendaraan off-road. Setelah masuk ke dalam mobil, Ye Bufan menemukan bahwa mobil itu sangat defensif dan sebenarnya tahan peluru. Namun tak heran jika di tempat yang sangat kacau seperti ini, orang kaya seperti mereka harus benar-benar menjamin keselamatan dirinya sendiri. Henry berkata sambil mengemudi, Tuan Ye, Anda harus berhati-hati saat melihat Gompos. Orang itu terlihat tersenyum, tapi sebenarnya dia sangat jahat. Ye Bufan berkata, kamu juga tidak menyukainya. Tidak suka, dia hanyalah seekor rubah tua yang licik, jenis yang sangat jahat. Meskipun dia adalah anak seorang pengusaha, Henry sangat jujur dan tidak tahan dengan perilaku mencari keuntungan dari para pengusaha. Dia tidak bisa mengatakan apapun kepada ayahnya Andrew, tapi dia kasar kepada orang lain. Ketika beberapa orang berjalan ke depan, dia memperkenalkan situasi Gompos. Orang ini bernasib buruk. Dia menghabiskan 200.000 yuan untuk membeli sebidang tanah 10 tahun yang lalu. Pada saat itu, para ahli percaya bahwa berlian tidak akan pernah bisa diproduksi. Tapi setelah dia menyerahkannya ke tangan Gompers, dia mengeluarkan 2 berlian berat satu demi satu. Berlian raksasa dengan berat lebih dari 100 karat tersebut menimbulkan sensasi di seluruh benua Afrika bahkan dunia. Sejak itu, bisnis berliannya semakin berkembang, dan ia telah membeli 11 tambang berlian secara berturut-turut, menjadi pemilik tambang berlian terkemuka di benua Afrika. Ye Bufan berkata, jadi seperti apa tambang yang kita kunjungi hari ini? Dia memang sangat penasaran dan belum pernah melihat seperti apa tambang berlian itu. Henry berkata, ini adalah tambang berlian terbuka yang baru saja dia beli. Skalanya sangat besar. Dapat dikatakan sebagai salah satu tambang berlian terbuka terbesar di Afrika Selatan. Ada juga tambang berlian terbuka. Henry berkata, tentu saja ada. Jika orang itu tidak beruntung,
Anda dapat dengan mudah mengambil berlian di tambang ini. Bukan seorang pengusaha, dia sangat mahir dalam berlian, jadi dia memberi mereka banyak pengetahuan yang relevan. Setelah berkendara sekitar 1 jam lebih dari 100 km, dia memarkir mobilnya di pinggir jalan dan berkata, "Tuan Ye, kami di sini." Di wajah mereka, bingung, dia bertanya, "Apakah ini tambang berlian?" Di depan kedua orang itu ada lapangan kosong, yang sama sekali berbeda dari tambang berlian yang mereka bayangkan. Dalam kesannya, setidaknya harus ada banyak pekerja yang bekerja di sini, dan deru mesin seharusnya ada di mana-mana, bukan di tempat yang sepi sekarang. Ini adalah lapangan terbuka yang luas. Berbeda dengan lapangan biasa, lapangan ini dikelilingi pagar kawat berduri sederhana. Setiap beberapa ratus meter, Anda akan melihat satpam bersenjata lengkap berdiri di sana. Tapi tempat ini tidak ada habisnya dan sepi. Biasanya tidak ada yang datang ke sini untuk menimbulkan masalah. Seorang penjaga keamanan tidak jauh dari mereka sedang duduk santai di atas batu sambil merokok. 30 hingga 40 meter dari mobil, sebuah bangunan 3 lantai dibangun. Disinilah seharusnya tempat penyimpanan berlian dan tempat tinggal penjaga keamanan penambang. Sebagai orang Tiongkok, sangat sulit membayangkan bahwa tambang berlian terbuka terbesar di negara F di selatan negara itu begitu sederhana dan kasar. Henry, keponakanku tersayang, selamat datang di tempatku. Saat ini, seorang pria kulit putih jangkung keluar dari gedung kecil, diikuti oleh 7 atau 8 pengawal bersenjata lengkap. Henry berbisik di telinga Ye Bufan, dia adalah Gompers. Bab 319 Gambo. Ye Bufan melihat ke arah Gombos. Pria ini berjas rapi dan memakai kacamata rabun. Dia terlihat lembut dan sopan, tapi selalu ada sedikit kata-kata vulgar di matanya. "Halo, Paman Gambos." Meskipun Henry membenci orang ini, tetapi dari sudut pandang seorang ayah, dia tetap harus memiliki etika dasar. Dia melangkah maju untuk menyapa lalu berbalik dan memperkenalkan, "Ini Tuan Ye dan miliknya pacarku, Nona He." Dalam perjalanan ke sini, Ye Bufan sudah memberitahunya untuk tidak mengungkapkan identitasnya sebagai seorang master. Dia selalu percaya bahwa dia adalah seorang dokter dan tidak perlu pamer dengan gelar master. "Halo, Tuan Ye." Gompers mendengar dari Andrew bahwa Ye Bufan akan membeli berlian darinya. Sikapnya sangat sopan. Kemudian dia melihat He Suang-Suang berdiri di belakang Ye Bufan. "Cantik, wanita cantik, kamu sangat cantik. Bisakah kamu memberitahuku namamu?" Saat dia berbicara, ada nafsu yang tak tertahankan di matanya. Pria ini paling menyukai wanita Asia, dan rahasia itu sudah terkenal di kalangan. He Suang-Suang merasa jijik di hatinya, tetapi karena kesopanan dia masih berkata dengan sopan, "Halo, saya He Suang-Suang." Lalu dia menambahkan, "Saya pacar Xiaofan." Maksudnya jelas, mengatakan pihak lain sendiri memiliki laki-laki pendamping. Jika di Tiongkok, pihak lain pasti akan mundur saat menghadapi kesulitan. Sayangnya, ini bukan Tiongkok. Status perempuan sangat rendah. Gangpos menoleh ke Ye Bufan dan berkata, "Tuan Ye, jual pacarmu kepadaku. Aku bersedia membayar 10 juta dolar AS." Sangat jelek. Dia adalah putri tertua keluarga He yang bermartabat, dan sekarang dia diperlakukan sebagai komoditas. Henry buru-buru menjelaskan, "Tuan Ye, jangan marah. Adat istiadat di sini berbeda dengan di Tiongkok. Wanita di sini bisa diperjualbelikan." Ye Bufan berkata, "Maaf, saya orang Tionghoa, dan wanita di sana ada apa yang digunakan untuk cinta tidak akan pernah dijual." Gompers berkata dengan agak enggan, "Tuan Ye, bagaimana kalau 30 juta dolar AS?" Ye Bufan berkata dengan tenang, "Tuan Gompers, ayo serahkan tambang berlianmu. Tidak akan berhasil jika Anda memberikannya kepada saya. Tolong jangan menyebutkan topik ini lagi, jika tidak maka akan mempengaruhi persahabatan kita." "Yah, sayang sekali." Gombos menatap He Suang-Suang lagi, matanya penuh depresi. Untuk mengubah topik pembicaraan, Henry berkata, "Paman Gompers, Tuan Ye dan Nona dia ada di sini untuk pertama kalinya. Bisakah Anda menunjukkan kepada mereka tambang berlian Anda?" "Tentu saja, sama-sama."
Memimpin, dia membawa beberapa orang ke tambang berlian. Ye Bufan menyebarkan kesadaran spiritualnya saat dia berjalan. Sejak terakhir kali dia dan Sima Wei meningkatkan level kultivasi mereka ke tingkat tengah tingkat Xuan, kesadaran spiritualnya telah meningkat hingga jarak 10 meter. Ini memang merupakan tambang berlian terbuka terbesar di benua Afrika, yang mengandung berlian yang sangat kaya baik di permukaan maupun di bawah tanah. Ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil, ada yang terkubur di bawah permukaan, dan ada pula yang langsung di permukaan, memancarkan lebih banyak atau lebih sedikit energi spiritual. Untuk tambang berlian terbuka ini, kesulitan terbesarnya adalah memisahkan berlian dari lumpur dan pasir. Tapi ini bukan apa-apa bagi Ye Bufan. Dengan kesadaran spiritualnya, setiap berlian mudah ditemukan. Diparkir di belakang bangunan kecil itu terdapat beberapa bulldozer dan ekskavator. Mesin-mesin ini sudah sangat tua dan berkarat. Apalagi kedua mesin cuci tersebut mengeluarkan suara berdecit setiap kali diputar. Saat ini, Gang Pos berkata, "Tuan Ye yang terhormat, Nona He yang cantik, untuk menyambut Anda, saya bersedia membuka tambang berlian selama 1 jam. Dalam 1 jam ini, selama berlian ditambang, semua berlian akan ditambang, jadilah milikmu." Tentu saja, Ye Bufan tidak akan mengungkapkan rahasia kesadarannya. Dia berkata, "Tuan Gompers, bukankah 1 jam terlalu singkat? Saya khawatir kami tidak akan menemukan apapun." Gombos melambaikan tangannya dan berkata, "Tuan Ye yang terhormat, Anda tidak tahu, milik kami adalah tambang baru. Dulunya adalah sungai vulkanik. Dengan kata lain, ini bukan hanya tambang terbuka, tetapi juga tambang kaya yang sangat-sangat besar. Selama Anda beruntung, Anda bisa menggali berlian. Saya pernah mempunyai seorang teman yang sangat beruntung yang menggali berlian lebih dari 30 karat di sini. Baiklah, aku akan mencoba peruntunganku juga." Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia mengambil sekop yang diserahkan oleh seorang pekerja, dan He Suang-Suang juga mengambil saringan, yang digunakan untuk menyaring berlian. Keduanya berkeliaran di sekitar tambang berlian, tampak seperti sedang berada di rugi, di mana harus menggali. Faktanya, Ye Bufan tidak punya niat untuk menambang. Dia tahu betul apa yang diinginkan Gompos. Jika dia benar-benar menggali berlian senilai ratusan karat, orang itu pasti tidak akan membiarkannya. Mengambilnya saat ini, kesadarannya terus-menerus memindai tambang ini, mencoba melihat berapa banyak berlian yang dikandungnya dan mendapatkan pemahaman dasar. Kilatan sarkasme melintas di wajah Gompers, dan dia berteriak dari belakang, "Tuan Ye, ringan. Tidak ada gunanya, lihat, kamu harus menggali dengan sekop." He Suang-Suang juga penuh rasa ingin tahu tentang tempat ini dan berkata, "Xiao Fan, mari kita coba keberuntungan kita dengan menggali beberapa kali." Petik 2. "Oke, ayo kita coba. Menurutku di sini bagus," kata Ye Bufan sambil melambaikan sekop dan menggali di bawah kakinya. Faktanya, dia mengetahui situasi di sini dengan sangat baik. Setelah berpura-pura menggali lebih dari selusin sekop, dia menyekop berlian sekitar 2 karat dan menaruhnya di saringan, di tangan He Suang. He Suang-Suang sedang memilah. Dengan hati-hati. Meskipun sebagai putri tertua dari keluarga He, dia tidak peduli dengan berlian 1 atau 2 karat, tapi itu menyenangkan. "Mau boli seukuran kacang?" Diamond berteriak kaget, "Xiao Fan, lihat, aku menemukan diamond." Petik 2. Setelah dia memanggil, Henry dan Gompers datang. Gompers berseru dengan ekspresi berlebihan, "Nona He yang cantik, kamu benar-benar beruntung." He Suang-Suang berteriak dengan penuh semangat, "Xiao Fan, menurutmu berapa harga berlian ini?" Petik 2. Saya tidak tahu tentang ini. Petik 2. Dia hanya bisa mengetahui ukuran berlian berdasarkan auranya, tapi dia tidak tahu nilainya. Henry melihat berlian itu dan berkata, "Mas He, berlian Anda sekitar 2 karat 1 karat, dan sepertinya kemurniannya sangat bagus, dan seharusnya bernilai 20.000 hingga 30.000 koin Tiongkok di pasaran." He Suang-Suang berkata dengan heran, "Apakah murah sekali? Setahu saya, berlian 1 karat jauh lebih mahal dari ini." Henry berkata, "Berlian yang Anda bicarakan adalah berlian yang dipoles, dan ini hanyalah berlian kasar.
Harus melalui banyak prosedur untuk menjadi berlian yang dipoles dan terlihat sangat indah. Petik 2. Berlian sebagian besar memiliki nilai tambah, jadi berlian kasar ini sekarang tidak terlalu mahal. Jika benar-benar diolah dan dipoles menjadi produk jadi, mungkin harganya sekitar 100.000 koin Cina. Setelah mendengar apa yang dia katakan, He Xuangxuang menjadi sedikit bersemangat dan mulai menyaring saringan lagi. Bab 320, Panen Hebat. 1 jam kemudian, Ye Bufan tidak terlalu menonjol selama aktivitas penggalian berlian. Ia hanya meminta He Xuangxuang untuk memilih berlian kasar 2 karat dan berlian kasar 1 karat. Meski begitu, hal tersebut dianggap sangat membawa keberuntungan bagi masyarakat awam. Ketika waktunya hampir habis, Ye Bufan langsung melanjutkan dan berkata, "Tuan Gambos, saya di sini untuk membeli beberapa berlian untuk diambil kembali. Saya ingin tahu apakah Anda memiliki stok di sini. Hal terpenting yang tidak saya kekurangan di sini adalah berlian." Gompers berkata, "Saya sudah menyiapkan sejumlah barang di sini. Awalnya saya ingin menjualnya ke Amerika. Tapi karena kita berteman, tentu saja kita harus memberikan prioritas menjual kepada Tuan Ye. Sekarang mari kita pergi dan melihat barangnya." Setelah itu, dia memimpin jalan, memimpin Ye Bufan dan yang lainnya ke dalam gedung kecil. Lantai 2 dan 3 gedung ini adalah tempat tinggal penjaga keamanan dan pekerja. Lantai pertama adalah ruang resepsi, dan Gompers membawa mereka langsung ke ruang bawah tanah. Setelah melewati 3 gerbang besi besar, mereka sampai di sebuah ruangan berukuran sekitar 20 meter persegi. Ini adalah ruang harta karun yang dibangun khusus yang dikelilingi oleh bangunan beton bertulang yang sangat kokoh. Ada 9 meja yang ditempatkan di tengah ruangan, masing-masing dengan nampan baja berisi berlian kasar yang ditambang. Terlihat bahwa berlian kasar ini telah dipilih dengan cermat. Baki pertama berukuran sekitar 1 karat atau kurang, dan baki kedua lebih besar, sekitar 1 hingga 2 karat. Dengan analogi, nampan terakhir berisi berlian kasar berukuran besar 9 karat. Hanya saja berlian tersebut belum dipoles dan tidak terlihat terlalu mempesona. Gompers mengambil segenggam berlian dan membiarkannya jatuh ke dalam nampan, menimbulkan suara berdentang. "Tuan Ye, ini semua adalah berlian yang bagus. Setiap nampan berisi 10.000 karat." Ye Bufan melihatnya sekilas dengan kesadaran spiritualnya. Tidak peduli seberapa besar atau kecilnya, setiap berlian kasar ini mengandung aura, dan memang tidak palsu. Dia bertanya, "Tuan Gompers, bagaimana Anda menjual berlian ini?" Henry berkata, "Paman Gompers, Tuan Ye adalah teman keluarga Andrew kami, Anda harus memberikan penawaran yang lebih baik." "Teman-temanku, aku selalu sangat murah hati." Gompers tersenyum seperti rubah, lalu berkata, "Berlian kasar yang kurang dari 1 karat ini dijual seharga $1.000.000. Berlian kasar 2 karat ini dijual seharga $2.000.000, dan seterusnya. Harga berliannya $9 juta AS. Henry mengerutkan kening, jelas tidak puas dengan harganya. Meski harga jual Gompers tidak lebih tinggi dari harga pasar, namun tidak semurah katanya, hanya harga normal. Ye Bufan tidak terlalu peduli, karena harga berlian ini jauh lebih murah dibandingkan di China. Jika dibawa kembali dari sini, pasti akan mendapat keuntungan harga yang besar. Namun dia tidak mengungkapkan posisinya secara langsung. Bagaimanapun, tawar-menawar itu penting dalam berbisnis. Dia berkata, "Tuan Gompers, apakah harga ini agak mahal? Bisakah Anda memberi saya harga yang lebih baik?" "Tuan Ye, harga saya sudah tinggi. Tawaran yang bagus, tidak bisa lebih rendah lagi." Pada titik ini, Gompers mengubah topik pembicaraan. "Tetapi jika Tuan Ye menganggap harganya terlalu tinggi, saya punya ide. Bagaimana kalau kita bertaruh?" Ye Bufan mengangkat alisnya, melompat dan bertanya, "Bertaruh? Saya tidak tahu bagaimana Tuan Gambos ingin bertaruh." Gambos berkata, "Karena Anda di sini untuk bertaruh pada berlian, itu wajar jika bertaruh pada berlian. Caranya sangat sederhana, dan masih dibatasi 1 jam. Jika Pak Ye bisa mendapatkannya dari saya. Jika 10 karat berlian ditemukan di tambang, biarpun saya kalah, totalnya, dari berlian ini akan menjadi $50 juta AS.
yang akan diberikan kepada Tuan Ye sebagai taruhan saya. Ye Bufan berkata, lalu bagaimana jika saya kalah? Gang Pos berkata, jika Tuan Ye kalah, berikan saya Nona He yang cantik ini, bagaimana menurut Anda? Maaf, kami orang China tidak menggunakan wanita kami untuk bertaruh. Dia berkata, tetapi karena Tuan Gambos ingin bertaruh, ayo kita mainkan. Jika saya kalah, saya tidak hanya akan memberi Anda 50 juta AS dolar untuk membeli berlian ini dari Anda. Beli semuanya dan pasang 50 juta dolar lagi sebagai taruhan. Dengan kata lain, jika Tuan Gompers menang, saya bersedia memberinya 100 juta dolar AS. Saat dia mengatakan ini, Henry langsung bertanya. Berkata, Tuan Ye, Anda tidak bisa bertaruh. Anda akan menderita kerugian dalam taruhan semacam ini. Anda harus tahu bahwa Anda sangat beruntung telah mengambil 2 berlian sekarang. Jika bukan karena keberuntungan yang luar biasa, Anda tidak akan pernah bisa mengambil berlian 10 karat dalam waktu 1 jam. Bor. Ye Bufan tersenyum sedikit, tidak masalah, saya selalu sangat beruntung. Gompers ragu-ragu, dan akhirnya berkata sambil tersenyum, oke, ayo lakukan apa yang Tuan Ye inginkan, dan minta Henry melakukannya untuk kita. Notaris. Menurutnya, selama dia memenangkan taruhan ini dan berhasil 100 juta dolar AS di tangan, wanita Tionghoa ini pasti akan berinisiatif naik ke tempat tidurnya. Ye Bufan melihat Henry dan berkata, kalau begitu tolong lakukan notaris untuk kami dan nyalakan pengatur waktunya. Tuan Ye, mengapa Anda tidak memikirkannya lagi? Ye Bufan menepuk pundaknya, jangan khawatir, aku selalu sangat beruntung. Dalam keputusasaan, Henry hanya bisa berkata, oke, semoga kamu beruntung. Memanggil fungsi pengatur waktu di ponselnya. Setelah semua orang keluar dari gedung, mereka menekan tombol pengatur waktu. Ye Bufan mengambil sekop lagi, lalu berkata, Pak Gambos, saya tidak ingin diganggu orang lain ketika saya sedang menggali berlian. Selain itu, saya juga ingin meminjam sepeda motor Anda. Saya rasa saya bisa mendapatkan lebih banyak dengan berjalan lebih jauh. Intan yang bagus. Gompers berkata, tidak masalah. Kamu bisa menggunakan sepeda motor sesukamu. Kami menunggu kabar baikmu di sini. Akan ada sedikit gangguan di wajahnya, tapi hatinya penuh dengan penghinaan terhadap Tiongkok ini. Orang-orang hanyalah orang bodoh, dan jelas sekali bahwa mereka pasti akan memenangkan taruhan semacam ini. Belum lagi seseorang yang belum pernah menambang berlian sebelumnya, bahkan seorang veteran pun tidak akan pernah bisa menambang berlian 10 karat dalam waktu 1 jam. Belum lagi mengendarai sepeda motor, mengendarai mobil pun tidak ada gunanya. Ye Bufan mengabaikannya dan menaiki Harley di sebelahnya dengan sekopnya. Sepeda motor ini bertenaga, cepat, dan sangat stabil. Biasanya digunakan oleh Gang Pos untuk berpatroli di tambang berlian. Dia menyalakan sepeda motor dan melaju ke depan dengan cepat, dengan senyuman tipis di wajahnya. Hanya dia yang tahu siapa orang bodoh itu. Saya khawatir setelah mencari selama 1 jam, tempat ini tidak bisa lagi disebut tambang terbuka, dan tidak akan ada satupun berlian yang tersisa di permukaan. Meski kecepatan sepeda motornya sangat kencang, namun tidak mempengaruhi dirinya dalam mengumpulkan berlian di sini. Kemanapun kesadaran spiritualnya lewat, semua berlian tersebut diam-diam dimasukkan ke dalam ring penyimpanan. Sekitar setengah jam berlalu, dan Ye Bufan tidak menunjukkan niat untuk berhenti. Sebaliknya, dia mengendarai sepeda motornya dan membajak seluruh tambang berlian dari awal sampai akhir. Dan di dalam cincin penyimpanannya, berlian menumpuk di sebuah bukit, dengan berat setidaknya 100 kg. Berdasarkan konversi satuan berat, 1 gram setara dengan 5 karat, dan 1 kilogram setara dengan 5 kilogram. Dengan kata lain, dalam waktu sesingkat itu, ia telah mengumpulkan hampir 500.000 karat berlian, yang bisa dikatakan sebagai berlian panen besar.